Halo guys, semoga sehat selalu. Kembali bersama channelku Hewan dan Cara Merawatnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang hewan panda. Pastinya kalian sudah mengenal hewan ini. Selamat menonton video ini ya guys. Panda adalah hewan asli dari China dan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pandas biasanya hidup di wilayah pegunungan di Sichuan, Shaanxi, dan Gansu. Ada dua jenis panda, panda besar Ailuropoda melanoleuca, dan panda kecil Ailurus fulgens. Panda besar adalah hewan berbulu yang berasal dari China dan dikenal dengan nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca. Termasuk dalam famili bear dan memiliki telinga hitam dan bola mata yang besar dan bulat. Pandas besar memakan bambu sebagai sumber utama makanannya. Panda kecil adalah jenis panda liar yang dikenal sebagai panda tembikai Ailuropoda melanoleuca kinlingensis, atau panda gunung Ailuropoda melanoleuca. Mereka hidup di pegunungan Qinling di China dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada panda besar Ailuropoda melanoleuca. Ada juga jenis panda merah. Tua merupakan nama dari salah satu jenis panda Ailuropoda melanoleuca, yang memiliki bulu berwarna merah. Namun, sebenarnya tidak ada varietas panda yang secara alami memiliki bulu berwarna merah. Habitat alami pandawan adalah hutan pegunungan bambu di Cina Barat Daya. Panda hidup di hutan China, mengonsumsi bambu sebagai makan utama mereka dan melakukan aktivitas seperti memanjat pohon, berenang, dan beristirahat. Mereka adalah hewan liar dan hanya terlihat di alam bebas. Populasinya terancam punah karena perambahan hutan dan perdagangan liar. Panda adalah spesies liar yang hidup di alam liar Tiongkok dan tidak dapat dibesarkan sebagai hewan domestik. Mereka membutuhkan lingkungan khusus dan diet yang khusus yang sulit dipenuhi dalam lingkungan domestik. Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang, namun hewan ini berbeda dengan beruang lainnya. Biasanya makanan beruang adalah daging, tetapi panda justru senang makan bambu. Bambu mengandung nilai gizi yang sangat sedikit sehingga setiap harinya panda harus makan 12-38 kg bambu untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ketergantungan mereka pada makanan bambu, membuat mereka rentan terhadap habitat mereka sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup pada panda. Panda hewan yang memiliki wajah yang terlihat galak, namun mereka adalah hewan yang lucu dan menggemaskan loh. Warna hitam putih panda memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu kamuflase dan komunikasi. Sebagian besar wajah, leher, perut, dan leher panda yang berwarna putih untuk membantu bersembunyi di tempat bersalju. Sedangkan lengan dan kakinya yang berwarna hitam dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh. Tanda pada wajah panda yang khas digunakan untuk berkomunikasi dengan panda yang lainnya. Panda membutuhkan setidaknya dua jenis bambu yang berbeda untuk menghindari kelaparan. Bambu mengandung serat yang tinggi tetapi memiliki konsentrasi nutrisi yang rendah sehingga panda harus makan 20-40 pon bahan setiap harinya. Dilansir dari pandasinternational.org, panda memakan 25 jenis dari bumbu di alam liar. Daun bambu mengandung kadar protein yang tinggi dan batang memiliki kadar protein yang lebih rendah. Karena siklus hidup bambu, panda harus memiliki dua spesies bambu yang berbeda. Panda termasuk mamalia yang terancam punah, oleh karena itu penting untuk mengetahui panda berkembang biak dengan cara apa dan mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan populasinya.
Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi panda dan mempromosikan program-program yang berfokus pada konservasi panda. Ini termasuk program pemeliharaan, reintroduksi, dan pendidikan masyarakat. Selain itu, penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas habitat panda serta menjamin ketersediaan makanan yang cukup bagi panda di alam liar, seperti tanaman bambu atau daun bambu. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat membantu menjamin masa depan panda dan melestarikan keberlangsungan spesies ini untuk generasi yang akan datang. Fase-fase perkembangan panda. Perkembangan biakan panda dibagi menjadi 3 fase, yaitu periode kehamilan, periode menyusui, dan periode remaja. Pada periode kehamilan, panda akan mengalami proses pembuahan selama kurang lebih 3-5 bulan. Pada periode menyusui, panda akan menyusui bayi mereka selama kurang lebih 6-8 bulan atau kira-kira setahun. Anak panda akan tetap bersama induknya hingga dia berusia 1,5 tahun. Panda biasanya cuma melahirkan anak setiap 2 tahun sekali. Pada periode remaja, panda akan mulai mengejar makanan dan melakukan aktivitas mandiri. Panda berkembang biak dengan cara vivipar, yang berarti bahwa mereka melahirkan anak yang sudah berkembang sepenuhnya dalam rahim sebelum dilahirkan. Melalui perkembangan reproduksi seksual, panda betina hanya subur selama beberapa hari dalam setahun dan melahirkan 1 atau 2 anak yang sangat kecil dan lemah. Persentase keberhasilan dalam perkembangan biak panda sangat rendah karena kesulitan dalam pertemuan jantan dan betina serta masalah reproduktif yang mungkin terjadi pada panda. Proses reproduksi panda. Pola perkawinan panda sangat unik, mereka hanya dapat berkembang biak pada periode tertentu dalam setahun. Interval kelahiran panda berkisar antara 2-3 tahun. Durasi kehamilan panda berkisar antara 83-160 hari. Selain itu, panda betina hanya subur selama beberapa hari dalam setahun, yang dikenal sebagai periode ovulasi. Ini menyebabkan kesulitan dalam pertemuan jantan dan betina yang menyebabkan tingkat keberhasilan perkembangan biakan yang rendah. Namun, program pemeliharaan dan konservasi yang dilakukan di beberapa kebun binatang telah berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan perkembangan biak panda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan panda. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan panda antara lain kondisi lingkungan, ketersediaan makanan, dan pola perkawinan. Kondisi lingkungan yang baik dan ketersediaan makanan yang cukup merupakan faktor penting dalam pertumbuhan panda. Selain itu, pola perkawinan yang baik juga dapat mempengaruhi tingkat reproduksi panda. Cara mengendalikan pertumbuhan panda. Untuk mengendalikan pertumbuhan panda, beberapa cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah program konservasi, pendidikan masyarakat, dan reintroduksi panda ke habitat asli. Program konservasi dapat dilakukan dengan cara menjaga kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan panda. Pendidikan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kesehatan panda. Reintroduksi panda ke habitat asli juga dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah panda di alam liar. Panda merupakan salah satu hewan yang sangat langka dan terancam punah. Proses reproduksi panda unik dan dibatasi oleh pola perkawinan yang hanya terjadi pada periode tertentu dalam setahun. Cara untuk mengendalikan pertumbuhan panda meliputi program konservasi, pendidikan masyarakat, dan reintroduksi panda ke habitat asli. Pemerintah memainkan peran penting dalam melindungi panda melalui Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar, Penciptaan Taman Nasional dan Konservasi Hutan, pengendalian perdagangan satwa liar dan produk-produk panda ilegal, pendanaan penelitian dan program konservasi,
bekerja sama dengan organisasi internasional dan stakeholder lokal. Masyarakat berperan penting dalam melindungi populasi panda karena panda adalah satu-satunya mamalia yang hampir punah dan merupakan lambang keanekaragaman hayati dunia. Perlindungan populasi panda juga membantu menjaga habitat alami mereka dan memastikan keberlangsungan spesies ini untuk generasi mendatang. Tapi, upaya meningkatkan populasi panda mungkin harus mengorbankan beberapa karnivora. Jumlah beberapa populasi karnivora tercatat menurun tajam selama beberapa dekade terakhir. Angka ini dinilai berpotensi menempatkan keseimbangan ekosistem yang lebih besar dalam bahaya. Pernyataan serupa juga sudah termuat dalam sebuah penelitian yang dirilis tahun lalu oleh tim gabungan China Amerika Serikat. Dalam rencana 5 tahun terbaru, negeri tirai bambu berencana membuat 20 taman nasional. Memulainya, media pemerintah mengumumkan pengembangan 4 taman nasional yang berkonsentrasi pada hewan-hewan termasuk hewan panda. Lalu, pada 2019, untuk pertama kalinya China melepas liarkan panda ke cagar alam di Provinsi Jiangxi. Cagar alam tersebut memiliki iklim yang sejuk dan ekosistem cukup terjaga, dengan sumber daya bambu berlimpah dan minim intervensi manusia. Kondisi ini dinilai baik bagi panda dan satwa liar lain untuk hidup, serta berkembang biak. Panda tak lagi terancam punah, bagaimana China melakukannya? Ini adalah sebuah perubahan yang hebat dari spesies yang pernah dipastikan akan punah. Penjagaan ketat pada panda dilakukan oleh China terbukti mampu melindungi hampir 2/3 populasi mereka di dunia. Sejumlah bukti dari serangkaian survei nasional menunjukkan bahwa penurunan populasi sebelumnya dapat ditahan, dan terjadi peningkatan populasi, tulis International Union for Conservation of Nature (IUCN). Status peningkatan itu mengkonfirmasi bahwa usaha pemerintah China untuk melindungi spesies tersebut efektif. Laporan IUCN dalam satu dekade hingga tahun 2014, populasi panda raksasa meningkat hingga 17%, dan saat ini diperkirakan terdapat 1.864 panda dewasa di alam liar di Cina. Perkiraan tersebut membawa total angka populasi yang mencapai sekitar 2060 ekor. Bagaimana spesies yang diperkirakan akan punah 7 tahun lalu ternyata mampu bertahan bahkan mengalami pertumbuhan jumlah kembali. IUCN mendapati bahwa China mampu melakukan peningkatan penyelamatan hutan dan jumlah habitat untuk panda. Penyelamatan panda itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, kepentingan politik, dan perjanjian antara komunitas lokal, jika bersatu maka akan mampu menyelamatkan satwa liar dan juga meningkatkan keberagaman hayati yang ada. Ahli primata dan kepala petugas konservasi di Wildlife Conservation Society, John Robinson menyatakan bahwa China telah memperlakukan panda dengan sangat baik. Spesies sudah tak lagi berada di zona terancam punah. Ini menjadi sebuah refleksi kesuksesan konservasi.